Bapak saudara, aman kok. Ay. Kalau kondisi di rutenya pasti agak kurang aman karena dingin toh. Pikir om terbawa angin om. Terbawa angin. Syukur sama si Roja. Apa? Bapak mau cerita om yang beberapa kejadian aneh nih yang terjadi. Oh yang ada di berita-berita atau? Oh tuh berita. Tapi kali ini kotong bahas yang dari dunia sepak bola om. Oh iya. Om tahu sepak bola tuh? Ya pasti tahu lah. Apalagi kalau om bahas singgungnya tentang Real pasti kita lebih tahu. Real Madrid. Real kayaknya posisi berapa? Kenapa? Kayaknya Barca yang Ya mungkin dia ada fokus di satu toh. Champions. Champions. Jadi apa namanya? Ada skala prioritasnya lah. Pinggirkan liga. Bilang son sanggup om. Son sanggup di liga makanya. Bukan, kadang juga kan dong berpikir untuk skala prioritas itu kan tergantung dari pelatihnya tuh. Jangan sampai pelatihnya tidur kah, kemudian pikir oh ini kayaknya harus prioritaskan ini begitu. Ancelotti tidur pikir kau lepas liga fokus Liga Champions. Mungkin begitu. Segala sesuatu kan bisa terjadi tuh. Ancelotti mimpi angka bayo. Jangan sampai kena sio anjing. Kan sekarang di Liga Per hari ini kotong take podcast tuh. Yang klasemen Liga Spanyol kan siapa? Barca tuh. Barca ya. Meskipun dia memimpin klasemen di Liga Spanyol tapi tetap di Liga Eropa kalah dari MU om. Iya. Oh tuh. Kalau 2-1 ya. Itu minggu kemarin tuh menjadi minggu yang menyenangkan buat fans MU om. Suka skala Barca. Yang berikut kau tuh menang Piala Liga nih. Itu salah satu pencapaiannya. Setelah 6 tahun om. Tidak ada gelar. Ini sama kayak semester kuliah ini 6 bulan. Ini 6 tahun om. Kalau masih sukanya sudah DKDO tuh. Tapi ada kejadian unik nih. Jadi kan MU ini kan untuk ini Piala Liga ini kan final ketemu Newcastle tuh. Newcastle United. Nah, kejadian uniknya adalah ada satu kiper yang main di Newcastle tapi dia dapat medali. Nah, ceritanya bagaimana? Ini kiper nama Martin Dubravka. Nah, orang apa nih? Dubravka. Jadi MU pinjam dia dari Newcastle di awal musim panas tuh. Pokoknya awal musim lah. Terus dia jadi pelapisnya De Gea tuh. Nah, ketika Piala Liga nih dimulai, dia sempat main 2 pertandingan. Oh. Nah, ketika paruh musim nih, bulan Januari baru-baru nih, Newcastle panggil kembali dia. Jadi dia main kembali di Newcastle tuh. Iya. Nah, ternyata kan MU ketemu Newcastle di final. Jadi si Dubravka ini tidak bisa main untuk si Newcastle karena dia sudah pernah main untuk MU tuh. Oh, secara aturannya tidak boleh. Aturannya tidak boleh. Tapi kalau MU juara Piala Liga, artinya Newcastle kalah tuh, dia bisa dapat medali om. Oh. Jadi dia baru tahu deh pengaturan itu. Jadi meskipun dia pun tim kalah, dia dapat medali. Jadi senang di atas penderitaan klub sendiri. Ibarat kalau misalkan ini om pacaran, Nesut nona nih. Soalnya ada kasih contoh lain kok. Saya betul contoh pacaran. Jadi ama pacaran, habis ama seputus. Terus ini nona nih pacaran dengan laki-laki lain. Nah, ketika dong nikah, beta turut bahagia begitu. Bukan turut bahagia om. Om ini bantu cuci piring. Om dapat ini juga waktu di pelaminan di podium pelaminan tuh. Om jadi dikasih selamat begitu. Selamat ya Sunika begitu. Itu salah satu penghargaan. Kejadian aneh. Mungkin dalam beberapa
10 tahun ini baru pertama, mungkin pernah ada kejadian begini. Ada juga yang beta pernah baca itu terkait dengan olahraga juga, yang tapi di olahraga perempuan punya nih, yang wasit ini angkat kartu putih. Kartu putih? Nah, beta baru tahu itu aturan. Olahraga apa? Sepak bola ini. Bola juga. Kartu putih itu untuk? Ternyata itu kartu putih itu aturan untuk misalnya ada yang tukang bantu orang yang sakit itu apa namanya? Tim medis. Tim medis itu kan misalnya ada sesuatu yang terjadi dong langsung bergegas begitu. Itu untuk bergegas untuk di lapangan untuk pemain soalnya ada kartu. Soalnya ada kartu itu sebagai penghargaan untuk tim medisnya. Kartu putih. Kartu putih itu penghargaan untuk tim medis karena ada di podium itu yang kecelakaan. Oh, begitu. Jadi itu kartu putih itu kasih untuk tim medis itu penghargaan, salah satu penghargaan. Berarti bukan kan kartu merah dan kartu kuning kan untuk pelanggaran? Pelanggaran. Kalau kartu putih itu penghargaan. Untuk penghargaan. Baru tahu sih. Baru tahu itu. Beta baca itu berita. Ada kartu putih, tapi itu terjadi di sepak bola perempuan punya. Beta belum pernah nonton sepak bola wanita. Beta soalnya nonton, cuman beta lihat di baca berita. Cuplikan begitu. Terus ini Ju, selain kemarin Martin Dubravka tuh, ada kejadian aneh Ju. Ini belum terlalu jauh. Om tahu Atletico Madrid tuh? Tahu lah. Musuhnya Om. Baru satu sama tuh. Satu ini apa nih Om tuh? Satu artinya Madrid sama-sama lah. Jadi ada pemain namanya ini Angel Korea. Om tahu tuh sekarang sudah ada VAR. Video itu, asisten referee. Jadi kayak ada offside begitu dong akan tinjau kembali. Atau gol apa begitu dong akan tinjau lagi. Normalnya Om, orang yang kasih gol adalah orang yang main di lapangan tuh. Tapi ini dia sudah di bangku cadangan baru dikasih gol Om. Itu karena VAR tadi tuh. Son, itu masuk akal ke Son deh Om, secara normal. Orang di bangku cadangan dikasih gol. Itu sama masuk akal. Jadi kejadian di ini Angel Korea nih. Jadi Angel Korea nih kan kalau salah lawan Getafe kalau tidak salah. Main-main begini kalau tidak salah menit ke 60-an lah. 60-an. Dia nih kasih gol. Waktu dia main. Dia pas main nih. Dikasih gol begini. Tapi wasit anulir gara-gara wasit pikir offside tuh. Jadi wasit anulir. Nah, selama beberapa saat si Angel Korea diganti dengan Sapak Yani Carrasco nih ya. Ini Carrasco masuk, Angel Korea keluar. Nah Angel Korea ini pakai ini jaket nih, duduk nih, artinya duduk kalau nonton nih di teman main. Duduk begini, si wasit tinjau kembali gol yang tadi dibuat di VAR. Ada tim tim VAR. Tim Jadi VAR yang ini. biasa kan nonton bola tulis itu VAR cek begini, gol disahkan Om. Ternyata dia tidak offside. Jadi dia selebrasi gol pada saat dia pakai jaket. Jadi media-media tulis bahwa Angel Korea ini mencetak gol dari bangku cadangan, dari bangku pemain. Dia punya ini beritanya itu. Begitu. Kan VAR ini kan juga selain Korea kemarin, VAR ini kan bikin pemain bisa selebrasi 2 kali. Kayak kemarin yang MU lawan Newcastle tuh, kan ini pemain yang dari Om juga. Casemiro. Casemiro kan Real buang tuh jadi MU tampung Om. Bukan Real buang. Iya tuh Real sudah beli pemain muda dong nah. Kalau Real jago lah pas Modric coba kira-kira jadi apa? Itu jantungnya Real sama mungkin lah. Jadi ini siapa? Casemiro kasih gol begini. Habis itu VAR cek Om. Jadi semua musuh takut nih. Kaget begini. Kan yang waktu dikasih gol kan dia selebrasi. Tapi abis itu dia diam nih. Karena VAR itu. Karena VAR, jangan sampai offside tuh. Kayak begini VAR bilang gol sah, dia selebrasi ulang Om. Jadi VAR memungkinkan untuk ini apa main selebrasi 2 kali. Mungkin itu 2 kejadian menjadi kejadian aneh yang ditambah dengan tadi kartu putihnya Om. Kartu putih ya. Tapi Katong coba bahas
satu kejadian aneh juga. Menurut banyak orang ini kejadian aneh om, tapi menurut beta Aneh dan langka. ini biasa so om. Beta ini standar lah. Yaitu anak SMA dan SMK harus masuk sekolah jam 5 pagi. Oh iya, trending topik. Asli. Kaget begini NTT yang jarang diomong di media sosial. Kaget begini langsung, disebut lah. Karena pemimpin daerahnya bilang harus masuk sekolah jam 5 pagi om. Kalau beta dulu beta kan ini rumah di Osao tuh. Sekolah di SMA 1 Kupang. Aku tuh sama-sama di SMA 1. Cuman beta di Sabu. Kalau kau tuh kan Semansa tuh. Om Jus Mansa. Semansa juga. Kan Semansa SMA Negeri 1 Kupang. Om Jus Mansa. SMA Negeri 1 Sabu Timur. Semansat. Semansati. Semansamur bisa juga. Pokoknya itulah. Jadi beta kan dari Osao tuh bangun tuh. Jadi bos saudara, ini sebelum ada sistem zonasi tuh. Kan sekarang zonasi itu artinya lu bisa sekolah di zonanya lu. Artinya lu ke beta dulu belum ada sistem zonasi. Iya. Jadi beta rumah di Osao tapi beta sekolah di SMA 1 Kupang. Itu bisa. Sekarang kayaknya sudah bisa deh. Ya karena sistem zonasi itu mungkin. Sistem zonasi itu. Jadi dulu kota belum ada. Jadi besta dari rumah tuh jam 5:30. Ini kota bangun pas jam 7, belum jam 5. Jadi saya dari rumah jam 5:30. Tapi Itu bangunnya masuk sekolah itu jam 7. jam 7. Ini kotong omong SMA tahun 2006. Jadi bangun tuh 4:30 pagi. Sudah barang tentu bapak dan mam bangun lebih pagi Leo 3:30. Jadi dongkos bangun kotong jam 4:30, mandi segala macam siap 5:30, tunggu bemo. Nah Osao kan 3 kali over bemo om sampai di sekolah. Dan beta bukan mau bangga tapi selama beta dari SMP sampai SMA, SMP di SMP 1, SMA 1, beta terlambat hanya 1 kali om. Beta pernah terlambat. Kalau ama dulu? Beta juga jarang terlambat. Karena Kebetulan om punya sekolah sangat dekat tuh, Iya. alias 10 km. untuk kotong punya kesamaan ini. Beta juga waktu SMP itu SMP 1 juga. Karena memang satu-satunya SMP di sana itu saja begitu. Mau tidak mau harus di situ sudah. Kayak di Jakarta yang SMA 150 berapa? Kata di NTT itu satu itu Satu jalur juga dengan SMA-nya. Jadi ketika kotong secara pendidikannya naik tingkat, kotong punya jarak tempuh juga naik begitu. Kalau di SMP berapa kilo? SMP itu mungkin 5 sampai 7 mungkin. Kebetulan SMA 10 kilo. Nah, kebetulan SMA Berarti itu 10 kilo. kalau kotong mau kasih jarak, bayangkan dari strat A pi kilo 10 lah. Nah, itu sudah 10 pasti itu. Pas tuh. Itu Jauh lah. jauh dan kotong masih menikmati dulu sepeda. Kalau ada yang sepeda sendiri yang sudah ada muatan berarti kotong bisa nebeng. Dan itu pasti dia punya Kaki dong. kaki dong luka. Oh. Jalan rata kok naik turun gunung. Rata, ada batu-batunya toh. Iya tuh. Karena tidak ada aspal. Berarti kalau kata om ya SMA kalau 10 kilo tuh kan masuk jam 7 nih, kata kan masih jam standar. 7. Nah, masih jam 7. Belum jam 5 om, aja belum jam 5. Ama dari rumah jam berapa? Ya kalau jalan kaki pasti dari jam 5, setengah 5 itu start. Awi. Itu harus start sudah. Kalau ama start jam 5, berarti bangun jam berapa? Kalau kotong siap laki-laki kan sudah terlalu lama toh. Biasanya Totok saya. Totok sah. Yang penting basah rambut sudah itu supas. Oh, Tapi itu seperti orang tua juga kan begitu. Bangun pagi itu siap makan untuk kotong. Bekal cuma kali. Soalnya beta pernah bawa bekal.
Kayak aneh untuk kotong laki-laki tahu bawa bekal. Kalau musim hujan ke mana? Kalau musim hujan tetap harus jalan om. Jadi basah-basah begitu. Oh Ada pakai payung. Payung. Om sudah bawa bekal tapi om pakai payung ya. Pakai payung. Maksudnya nebeng toh. Nebeng pakai payung 10 kilo om, sudah mungkin om. Tapi yang lebih ininya kalau jalan kaki itu biasanya ambil jarak yang jalan potong itu. Jalan potong. Mungkin lu yang dengar tentang jalan potong tuh. Jalan potong tuh artinya jalan yang bukan jalan normal. Jalan yang diagam pantas. Jadi kotong kayak ambil kayak fisika apa? Garis tengah tuh kan. Garis tengah. Apa? Resultan. Resultan. Nah, supaya potong di jalan begitu. Dan itu kenapa harus dari jam 5 itu karena memang kalau kotong jalan kaki itu jalannya itu memang hanya untuk pejalan kaki yang rumput-rumput itu kok. Rumput-rumput itu ada dan biasa kan ini harus kasih bersih dulu. Jalan potong tuh kan ini sama dia tidak terbentuk oleh Kementerian PUPR ya. Bukan PUPR yang bukan jalan potong. Jadi jalan potong tuh jalan yang dilalui orang karena langkah kaki orang tuh dan mungkin hewan ya. Jadi di perumpu tuh kayak mati sendiri tuh kan. Mati sendiri jadi tetapi dia membentuk sebuah jalan begitu. Kalau sudah hujan tuh pasti dia akan menutupi. Oh iya, betul. Jadi itu sendal tuh yang harus pakai dari rumah, kemudian ketong harus siap 2 kali. Ketong harus siap 2 kali itu kasih bersih rumput segala macam itu. Oh, betul. Apa dong pakai sepatu lah ya. Bas sampai sekolah baru pakai sepatu. Bukan, sebelum sampai sekolah. Oh, jadi pas sampai sekolah surapi. Surapi. Dia sepatu dong simpan di tas. Sepatu simpan di tas, kalau sana di plastik. Oh, BEM perjuangan naik bemo ama perjuangan lewat jalan potong. Jalan potong. Tapi kan sekarang naik sepeda gitu. Ya kalau ada yang kosong pasti naik sepeda. Itu kotong pun zaman dulu. Yang itu masuk jam 7 tuh. Nah, start setengah 6 pagi, ama start jam 5. Ama pernah terlambat ke sana? Pernah. Tapi sonde sering. Nah, kemarin kan ada kebijakan bahwa katanya dimulai dari Kota Kupang. Masuk sekolah jam 5 pagi om Ibu kota provinsi. Dari apa? Dari pemimpin daerah lah seperti itu. Dengar juga ada apa? Banyak penolakan juga. Nah, tapi kita dukung om. Dukung ya? Bedukung SMA tuh masuk jam 5. Kenapa bedukung? Alasan? Yang pertama tuh om, supaya listrik masuk di sekolah om. Coba lebih diperjelas lagi. Besok tahu sekarang ya. Tapi lampu nih lampu nih jarang ada di sekolah om. Ada paling orang pencuri om. Ini jadi kotong bahas panjang itu sampai di listrik ini. Oh, salah satu dampak positif dari sekolah jam 5 pagi adalah listrik masuk sekolah. Bisa masuk akal. Kok sekolah yang di pedalaman, bukan kau tahu pedalaman ya, sekolah yang lu searching lah di Google lah ketemu sekolah ke mana yang di daerah. Listrik tuh bukan prioritas utama. Jadi kalau memang sampai ini mungkin di Kota Kupang semua sekolah sudah listrik nih. Tapi kalau ini kebijakan diterapkan di daerah-daerah yang lebih kabupaten yang lebih ini, ya dampak positifnya adalah listrik masuk sekolah. Jadi dukung om. Iya sih. Iya tuh. Dan mungkin juga yang beta berpikir begini. Kalau setelah beta selesai SMA kemarin kan baru ada buka SMA 1 di Bepung Kecamatan. Jadi beta bersyukurnya mungkin karena dong lihat kotong jalan kaki itu, jadi dong berupaya untuk kayak buat sekolah lebih dekat. Sekolah lebih dekat lagi seperti itu. Tetapi untuk kotong yang dekat dengan SMA itu memang lebih dekat. Oh berarti kalau lebih dekat berarti om bisa tuh mendukung jam 5 pagi. Iya. Kan jangan lebih dekat tuh. Berarti bisa disabu, bisa terapkan juga sekolah jam 5 pagi bisa. Dan dampak lanjutannya om begini om. Kalau listrik sudah masuk di sekolah, berarti sudah bisa ada komputer di sekolah. Toh? Iya, sudah bisa ada komputer. Sudah bisa ada komputer. Sehingga ada mata pelajaran apa? TIK tuh, teknologi informasi komunikasi. Iya, itu sudah. Beta dulu yang beta hanya tahu tekan dia punya
Power. Power sah. Kasih mati. Nah, jadi ketika ini listrik sudah masuk, nanti komputer menyusul. Setelah komputer menyusul mungkin Jaringan internet. Cuma mulai masuk sekolah. Itu dampak positif Om, jadi dari sekolah jam 5 pagi Om. Iya. Dan dampak positif dari jam 5 pagi ini juga adalah sektor perangkutan Om. Oh iya. Betul tuh. Mungkin Selama kalau ini mungkin Subiasa jam 7. subiasa ini supir pun jaga dong takser. Kalau takser anak Om Takser. takser tuh kemana? Prediksi, perkirakan. Kalau takser perkirakan anak sekolah saya jam 6:30. Itu jam rame itu. Dan full itu pasti. 7 lagi 15 menit. Kalau anak jam 5 pagi Om, masuk jam 5 pagi, otomatis dong tunggu bemo tuh sekitar jam, kalau ya lu rumah agak dekat mungkin lagi 15 jam 5 atau setengah 5 lu tunggu bemo tuh. Nanti apa sektor perangkutan ini mulai ini Om, mulai rame di jam itu. Itu. Jadi konjek dan supir lebih rajin Om. Bangun pagi. Lebih rajin bangun pagi Om. Jadi itu cari uang ini nah. Dampak positif Pak. Untuk jam 5 pagi ini. Dan membuat kota pun semakin ramai Om. Biasanya kan kalau masih subuh ini kan sepi itu. Tapi kurang tahu lagi ini apa namanya jam 5 ini jam keluaran jam berapa? Jam keluar sekolah? Keluar sekolah. Masih itu tetap dengan yang ini atau dimajukan lagi jam keluarnya? Kalau masuk jam 7 keluar jam berapa? 1. Ini kota lama sekolah lagi. Jam 2 kayaknya. Antara jam 1 atau jam 2? Ya, kalau masuk jam 5 mungkin pulang jam 12. Oh, berarti dimajukan. Kalau memang itu sudah dimajukan berarti butuh makanan juga di situ toh. Oh, tuh. Kalau orang lama dari jam 5 sekolah kemudian jam 2 baru keluar lagi. Lapar. Woi, lapar, Pak. Berarti ini juga dampak positifnya adalah apa? Kurang uang jajan, Om. Anak sudah perlu makan siang tuh. Iya. Tuh, betul tuh. Sudah perlu makan siang. Berarti perekonomian pun semakin bagus. Iya, bisa masuk akal. Masuk akal. Jadi orang tua semakin hemat. Meskipun orang tua kayaknya bangun jam 3 untuk siap makan kasih anak. Kalau ini sekolah jam 5 pagi. Kalau listrik masuk, internet masuk, isi data sudah toh. Untuk mahasiswa, untuk siswa. Wah, ini kebijakan nih sangat sangat jitu tuh kan untuk membangun pendidikan di NTT. Yang orang bilang selama ini pendidikan NTT itu terbelakang. Mungkin yang kebijakan sekolah jam 5 bisa ini Om terdepan. Terdepan. Dampaknya komputer sudah ada, wifi sudah ada. Mungkin juga dampak berikut adalah guru semakin sejahtera. Tuh, guru honor nih. Iya. Ada sekolah yang hanya kepala sekolah yang PNS Om. Yang lain itu honor semua. Guru komite semua. Mungkin dengan kebijakan jam 5 pagi kan banyak diberitakan di mana-mana nih. Kemudian ternyata NTT ada sekolah. Mungkin selama ini orang pikir NTT tidak ada sekolah. Bisa. Ada guru. Berapa guru komite? Ada sekian juta. Kinerjanya bagaimana? Sudah di atas 5 tahun langsung diangkat saja jadi PNS begitu kan bagus tuh. Jadi strategi itu untuk membangun pendidikan NTT. Kalau supaya ranking PISA kan dulu tahun berapa Om masih ingat 2016 kalau tidak salah. Sempat heboh juga karena Indonesia tuh ranking PISA tuh salah satu lembaga survei yang fokus ke pendidikan lah kalau tidak salah di Italia kalau tidak salah atau di Eropa lah. Mereka keluar data bahwa ranking PISA-nya Indonesia itu rendah. Pasti tanya ke pejabat entah siapa waktu itu, bilang ya iyalah kalau ini sampelnya diambil NTT pasti rendah. Pernah begitu. Nah, jadi kalau dengan kebijakan jam 5 pagi Om, kau tuh kita bisa masuk dalam sampel juga. Bisa meningkatkan pendidikan NTT Om, sehingga masuk dalam sampel. Ya, ranking PISA-nya NTT Indonesia bisa naik. Hanya karena anak SMA masuk jam 5 pagi Om. Dampaknya sangat besar Om. Gitu.
Mungkin juga pas jam-jam begitu kan ketumpung otak tuh masih fresh toh. Jadi bisa mengalahkan Nono nanti yang bisa itu. Nono kalah nanti banyak Nono yang akan muncul lagi. Nono yang lain. Nono kan di Burayan tuh dong masuk jam 5 pagi makanya. Oh begitu. Nah jadi ini kebijakan dari Burayan sebenarnya. Tapi baru tahu Nono setelah juara baru tahu kalau ada sekolah di sana. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Dong pikir kita entertain tangangan di dalam sekolah. Itu banyak nama positif dari jam 5 pagi juga. Tapi itu bilang tuh, mungkin Kota Kupang yang jam 5 pagi itu, maka yang lewat hanya apa ya jam 5 pagi di Kupang yang lewat. Palingan yang persiapan yang ke pasar. Orang pasar dong biasa. Iya. Yang jual ikan, biasa dong tapi orang jual ikan dong jam 5 pagi sudah terlambat tuh. Terlambat ya. Paling mentok setengah 4, jam 4 terus di Oibas itu. Itu dong sepi jaga itu. Nah terus jaga ikan di situ. Atau orang pasar dong, biasa orang pasar dong. Orang pasar yang paling cepat sudah. Dampak positifnya kota akan semakin ramai kalau di pagi. Mau nusuk di mana-mana motor segala macam dong. Kemudian pasar pasti semakin ramai lagi. Pasar harus buka lebih pagi Iya toh. Karena orang mau cari bahan makanan. Itu sudah. Pasar buka jam 2 lah. Itu bagi daerah yang ada pasar. Kalau ke daerah yang sudah ada pasar pasti ada pasar toh. Iya dampak positifnya ke situ. Wih kayaknya ini peluang ini ketong Om bayangkan tidak. Ini ketong lihat dari segi segi dunia lain Dunia lain tuh. Dampak dari sekolah jam 5 pagi. Selama ini kan setan dong kan berkeliaran tengah malam tuh. Kan sepi itu. Tengah malam pagi lah, subuh lah. Setan dong mungkin dong baru mandi, pakai pakaian. Beraktivitas. Orang mau beraktivitas. Tahu dong bikin apa tidak tahu juga. Kaget begini. Kok belum pernah dunia lain? Besok jam ini 2 pagi atau jam 3 masih sepi. Kok sekarang sudah rame. Jadi setan pun kemudian kaget. Aduh. Jadi ini kebijakan jam 5 pagi nih dampaknya bukan hanya di dunia nyata, dunia ini juga dunia gaib. Setan kaget. Wih, manusia dong karis maksudnya kayak gila kok aktivitas jam begini. Biasa masih tidur mah. Kok masih tendes kosong begitu. Ada yang orang tendes setan tuh. Masih ada yang babi ngepet masih jalan pencuri. Tuyul dong. Jadi bisa mengganggu dong punya aktivitas juga. Kotong juga mengganggu aktivitas dari dunia lain. Sehingga mungkin juga dong ada kebijakan untuk majukan dong aktivitas lain. Dong anak sekolah tuh biasa kan kalau anak sekolah dunia gaib tuh kan mungkin dong masuk jam berapa ya? Jam 11 kan. Aduh, anak-anak setan dong masuk sekolah. Dong akan kas maju. Jam. Jadi dunia nyata gaib pun kasih dong kalau kotong kasih jam 5 pagi dong mungkin jam 8 jam 8 jam 8 langsung mulai aktivitas. Tapi kotong lihat nanti dampaknya nanti dari jam 5 ini ke dunia lain itu bagaimana. Jadi kami dukung semoga cepat berlakukan lah. Tapi yang paling penting itu sebenarnya harus siap betul-betul jam 5. Sebelum jam 5 itu harus siap betul-betul. Jangan sampai jalan psikola masih tutup mata ini. Kau gabung dengan dunia lain ini. Itu kurang tahu lah. Itu dampak yang nanti akan terjadi. Kita tahu. Ya itu mungkin saja dengan jam 5 pagi tingkat kerasukan meningkat ya. Kau kurang tahu lah. Tetapi secara umum kau dukung lah. Dukung. Ayo dukung. Karena ini satu-satunya cara untuk pendidikan NT bisa maju. Iya. Masuk listrik tadi, internet, guru sejahtera dan seterusnya.